Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kesempatan untuk live, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hambamu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sampaikan Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini kami cuma butuh firman, kekuatan firman, tidak ada lain selain kami bergantung kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Shalom semuanya. Tetap ada sukacita ya, tetap semangat, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan sekalipun di masa-masa yang tersulit ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini keadaan hidup kita itu nggak pernah tahu ujung-ujungnya kehidupan itu berakhirnya seperti apa. Tapi percayalah ya bahwa anak Tuhan itu aman. Makanya kalau dalam proses nggak usah menciptakan jalan hidup sendiri. Kenapa? Kalau ada Tuhan, kita ini sudah tahu endingnya. Saudara dan saya percayalah, ketika Tuhan sudah menulis titik dalam kehidupan saudara selesai, pasti arah saudara itu nggak mungkin turun, arahnya naik, berhasil, beruntung, keluar lebih dari pemenang, itu pasti ya. Tinggal setiap kita hari ini percaya kepada Tuhan atau tidak. Hari ini, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kalau kita lemah ya, kita lelah, jangan putus asa ya. Kita bisa lelah tapi jangan menjadi lemah. Sekali lagi, kita hari-hari ini bisa capek. Lelah itu manusiawi, tapi jangan pernah lemah semangat saudara. Kita harus tetap semangat ya, walaupun hari-hari ini kita tidak tahu kenapa kita sudah jadi orang benar ya. Kalau saudara, saya ulangi lagi, kalau saudara baca di Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Ayub 1 ayat 9 sampai 12 yang selalu menjadi ingatan kita hari-hari ini. Kita baca, lalu jawab iblis kepada Tuhan. Lihat ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub itu takut akan Allah ya. Iblis lagi hari ini juga mungkin berkata kepada Tuhan, apakah dengan hari ini Ibu Eli pagar anugerahnya tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, apakah dia tetap takut akan Allah? Mungkin malam ini juga saudara dan saya juga, apakah mungkin Tuhan kalau Bu Eli coba, kalau suaminya sampai ya selingkuh, bukan sekedar selingkuh, punya anak 1, anak 2, apakah dia masih bisa hari ini punya sikap takut akan Allah ya? Ini yang lagi diuji setiap kita. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, walaupun engkau sudah setia, sudah berdoa, sudah puasa, sudah mengampuni, sudah khatam baca firman, sudah melayani Tuhan, apakah kalau sampai hari ini kita tidak mendapat apa-apa? Yang jadi pertanyaan, tanda tanya, tanda seru, apakah saudara dan saya tetap hidup takut akan Allah? Iblis hari ini juga ya berkata seperti ini. Lihat apa yang dikatakan iblis, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Nah, ayat 11 ini yang menjadi ayat pegangan kita hari ini. Makanya hati itu jangan nempel saudara. Lihat ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya,
ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, ya. Iblis mulai hari ini juga mungkin juga berkata di hadapan Tuhan, ayo coba kalau yang namanya Bu Elo, ya, Elis, ya, Wiming, kalau misalnya hari ini ayo coba itu jamah, miliknya itu jamah, apa yang jadi miliknya hari ini ambil, coba kalau tidak dikasih pagar, apakah dia tetap takut akan Allah atau justru mengutuki? Nah, ayat 12, ya. Kita percaya bahwa malam ini juga saudara kalau sudah capek, lelah, ya, kita jangan sampai menjadi lemah semangat, tetap punya semangat. Maka firman Tuhan kepada iblis, lihat ya, malam ini juga mungkin saudara dan saya mengalami keadaan yang membuat saudara capek dengan apa yang saudara miliki belum dipulihkan. Apa yang jadi kepunyaanmu hilang, rugi, dicuri orang, kenyamananmu yang hilang belum dikembalikan. Percayalah malam ini, lihat ya apa yang dikatakan, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Artinya Tuhan izinkan iblis berkuasa atas apa yang saudara dan saya punyai, miliki, termasuk harta, termasuk hari ini suami saya juga pasangan, ya. Mungkin ada banyak orang yang hari-hari ini kehilangan harta, kehilangan pasangan hidup cinta, kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi satu hal percayalah, kalau semua yang dipunyai kita diizinkan Tuhan ada di dalam kuasa iblis, tapi Tuhan berkata, jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Masa depanmu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Iblis tidak boleh diizinkan untuk hari ini mengulurkan tangannya atas hidupmu di hari esok. Apa yang kita miliki, kita punyai, ada di dalam kuasa iblis. Hari ini dengan kehilangan ini, saudara mungkin capek. Sampai hari ini kok belum dikembalikan suamiku, istriku, hartaku, kekayaanku kok belum balik-balik ya Tuhan. It's okay saudara, tapi Tuhan bilang gini, enggak apa-apa. Kalaupun itu belum kembali, masa lalumu mungkin boleh dihancurkan oleh iblis karena ada dalam kuasanya. Tapi sekali lagi, iblis tidak diizinkan Tuhan untuk mengulurkan tangannya untuk hari esokmu. Itu sebabnya hari ini kalau kita hari ini mengasah lelah, sudah capek, jangan lemah semangat. Kenapa? Karena masa depanmu di Amsal 23 ayat 18, masa depanmu itu pasti ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita tetap ada bersama Tuhan. Pengharapanmu yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah memalukan itu pasti ada dan tidak akan pernah hilang dicuri iblis. Iblis hanya diizinkan tangannya berkuasa atas hartamu, miliknya, milik saudara dan saya, termasuk suami kita. Mungkin diambil orang hari ini, istrimu dan sebagainya. Iblis bisa, tapi iblis tidak bisa mencuri, mengulurkan tangannya atas masa depan, dan harapanmu tidak akan pernah hilang
dicuri, dijamah oleh iblis, karena semua masa depan dan harapanmu Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk hari esok. Itu sebabnya malam ini jangan terus capek ya. Orang lelah itu manusia. Jujur, waktu saya ngalami proses, saudara ngalami proses padang gurun yang begitu lama di masa-masa kering, kita pasti kadang-kadang merasa capek, kita kadang-kadang merasa lelah. Tapi itu manusia. Tapi yang perlu saudara harus bangkit, jangan pernah lemah semangatmu. Masih ada upah di hari esokmu ya. Di 2 Tawarik 5 ayat 17. Jangan lemah semangatmu karena ada upah. Itu sebabnya kita hari ini lelah, capek, itu memang senyatanya menjalani masa-masa yang sukar. Khususnya buat ibu-ibu rumah tangga hari ini juga tidak gampang. Kenapa? Hari-hari ini kita ngalami sebagai seorang mama, seorang istri, masa sukar sedang terjadi. Yang jahat makin jahat, anak-anak berontak terhadap orang tua. Mungkin ketiga ini kita alami. Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya masa kesulitan keuangan makin sulit, yang namanya bulanan tidak bertambah, bahan pokok semua naik, mana menghadapi suami yang jahat makin jahat, ya menghadapi orang sekitar kita yang jahat makin jahat, belum lagi Bu Eli anak-anak yang tidak bisa diatur malah berontak. Kita semua kalau menghadapi dengan kekuatan kita, maka kita pasti capek. Kita pasti berkata, aku sudah lelah Tuhan, aku sudah putus asa. Tapi sekali lagi, jangan pernah putus asa. Kita sambung asa terus. Kita tetap hari ini, jangan lemah semangatmu. Ada masa depan, ada pengharapan, ada upah. Di 2 Tawarik 5 ayat 17. Berapa ya? 5 ayat 17 atau 2 Tawarik 15 ayat 7 ya. Saudara percaya malam ini kita ngalami keadaan yang sulit, jangan lemah semangatmu. Yuk kita lihat ayatnya di Nehemia 9 ayat 7, 8 dan 33 ya. Kita percaya, kita buka bagaimana seorang Abraham yang tetap setia kepada Tuhan. Makanya kalau kita hari ini tidak lemah semangat, itu kita ini dinilai Tuhan sebagai apa? Orang yang setia. Orang setia itu tidak gampang. Tadi saya ketemu dengan seseorang yang bercerita bagaimana hari ini dia bisa sukses. Dia bercerita gini, Bu, dulu saya itu hidup difitnah banyak orang. Saya dijatuhin sampai saya dipecat. Saya kehilangan banyak tender gara-gara fitnah beberapa orang. Tapi berjalannya waktu, saya tidak sakit hati, saya tetap mengampuni, mendoakan, saya tidak putus asa. Sekalipun pekerjaan proyek yang saya bangun hari itu semuanya hancur, bahkan tidak ada orang yang percaya kepada saya karena fitnah, karena sesuatu yang berkata bohong. Dan itu yang membuatkan saya terpuruk. Tapi Bu, Ibu tahu Tuhan itu tetap Tuhan yang adil. Ketika saya tetap semangat mengampuni, semangat mendoakan musuh, semangat untuk mengasihi. Saudara percaya, di situ Tuhan tunjukkan hari ini musuh-musuh saya hidupnya susah sampai jual makanan. Saya berusaha terus untuk membeli makanannya walaupun dia susah. Hari ini hidupnya benar-benar berbalik. Sementara hidup ibu ini dibuat Tuhan naik, bukan hanya sekedar naik, dipromosikan Tuhan, suksesnya luar biasa. Hari ini dia berhasil juga melihat anak-anaknya juga diberkati Tuhan. Sementara orang yang jahat hari ini hidupnya susah, sampai
tidak tahu hari esoknya bagaimana, hidup hanya bergantung dengan jual makanan setiap hari. Nah, makanya kehidupan, yuk kita baca Nehemia 9 ayat 7 dan 8. Kita baca terlebih dahulu. Engkaulah Tuhan Allah, ya. Lihat ya, sama-sama belajar malam ini supaya ketika saudara sebelum tidur, kita hari ini bangun semangat. Jangan lemah sekalipun saudara sudah lelah. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku capek lihat kehidupan masa sukar, anak-anak semakin berontak, belum lagi orang yang jahat sedang kita hadapi hari-hari ini di masa sukar. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim, ya. Kita semua hari-hari ini umat pilihan Allah dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan. Saudara percaya hari ini Tuhan itu sudah mengikat janji buat saudara dan saya yang setia. Tuhan itu sudah menyediakan yang namanya tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Lihat ya, bahkan tanah orang Feris, orang Yebus, Girgasi kepada keturunannya sampai keturunan kita. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Lihat ya, ada kata menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan itu benar. Makanya saudara tidak perlu capek sampai putus asa menantikan sesuatu janji Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan itu benar. Lihat ya berikutnya. Tetapi engkaulah yang benar, ayat ke-33, lompat dari Nehemia 9 ayat 7 sampai 8, kita lompat ke ayat 33. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia. 3 hal hari ini percayalah bahwa Tuhan itu selalu yang pertama menepati apa saudara? Janjinya. Saudara tidak perlu takut, makanya jangan lemah semangat. Yang pasti malam ini Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, dia bukan hanya menepati janji tapi sampai anak cucu itu tadi keturunannya. Yang kedua, Tuhan itu benar. Jadi tidak ada yang salah, tapi Tuhan itu benar. Yang ketiga, Tuhan itu setia. Tangkap ya, 3 hal. Hari ini kenapa kita tidak boleh putus asa, kita harus sambung asa, kita tidak boleh lemah semangat, ya. Kita tidak boleh hari ini walaupun sudah lelah, jangan lemah, karena 3 hal ini Tuhan pasti menepati apa saudara? Janjinya. Yang kedua, Tuhan itu benar. Yang ketiga, Tuhan itu setia. Jadi gak usah takut walaupun kelihatan hidupmu makin tambah parah, tapi 3 hal ini yang saudara pegang. Tuhan itu setia, Tuhan itu menepati janjinya, Tuhan itu benar, dan Tuhan itu setia. 3 hal yuk kita lihat. Dari 3 hal ini saudara akan berkata gini, Tuhan aku percaya suatu kali janji Tuhan pasti ditepati. Dan aku percaya Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan itu tetap Tuhan yang benar. Sekalipun yang saudara lihat hari ini kayaknya Tuhan itu salah ya, kayaknya Tuhan itu tidak masuk akal. Kenapa sih orang benar kok diizinkan ngalami proses bertubi-tubi? Tapi percayalah, firman Tuhan berkata di Nehemia, tetapi
tapi engkaulah yang benar. Yang benar itu ya sudah, keputusan Tuhan itu yang benar. Waktu seperti khotbah saya minggu lalu, yang pasti beberapa hari yang lalu, Tuhan itu tetap Tuhan yang benar. Baik waktu, keputusan, dan caranya, dia tetap Tuhan yang benar. Dan dia Tuhan yang setia. Yuk kita lihat, kalau Tuhan menepati janjinya, makanya malam ini saudara nanti akan tidur dengan rest secara pikiran. Nggak usah banyak dipikiri kehidupan ini. Toh dipikiri juga tidak menciptakan solusi. Dipikiri makin stres, makin terpuruk. Tapi kalau malam ini saudara mempercayai Tuhan, saudara tetap tidak putus asa, saudara tetap hari ini punya semangat, maka keyakinan saudara kepada Tuhan itulah yang akan memberi solusi dan jalan keluar. Kalau kita hari ini makin banyak mikir, makin stres, pusing, 7 keliling, tapi makin membangun rasa percaya, tiap hari tidak melihat ya percaya, besok tambah parah ya percaya, semangat percaya, semangat percaya. Semangatnya hari ini semangat percaya. Jangan hari ini lemah, putus asa. Saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi kalau bangun semangat percaya, semangat percaya, percayalah, kita pasti melihat perkara yang besar. Kita pasti melihat dari semangatmu membangun rasa percayamu, maka Tuhan akan menjawab. Jadilah menurut imanmu. Dia genapi janjinya. Dia itu tetap benar atas kenyataanmu yang buruk. Dia tetap setia. 3 hal kalau Tuhan menepati janjinya. Yang pertama, segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya. Jadi tidak ada kata saudara hari ini bingung, kapan ya Tuhan pemulihannya, kapan toh Tuhan, hari ini masa terus hidupnya terpuruk Tuhan, kapan Tuhan bangkit dari kebangkrutan, kapan rumah tanggaku. Tapi percayalah, kalau Tuhan berjanji segala sesuatu pasti indah pada waktunya, berarti hari ini jangan putus asa. Sekalipun yang saudara lihat itu buruk semuanya, Bu Eli, tidak ada berita baik, tidak apa-apa. Wong janji Tuhan sendiri segala sesuatu pasti dibuat indah. Berarti hidupmu itu nanti di depan, yang terjadi indah apa buruk? Ya pasti indah. Tapi ya butuh kesabaran. Makanya di tengah ujian ini, kalau kita lagi lelah, jangan lemah semangatmu. Semangat percaya, semangat membangun percaya. Saudara pasti lihat sesuatunya nanti indah segala sesuatu. Yang kedua, janji Tuhan yang paling umum lagi apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Artinya kita akan melihat masa depan dan harapan itu tadi tidak akan hilang, masa depannya ada. Yang ketiga, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Kira-kira janji yang sederhana ini aja, kalau kita hidupi hal yang simpel, saudara mungkin bilang gini malam ini, Tuhan, sekalipun semuanya buruk, aku tetap memilih percaya janjimu. Segala sesuatu pasti indah, masa depannya penuh harapan, keluar lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan aku keluar lebih dari pemenang. Kira-kira hidupmu ditutup dengan apa pada akhirnya? Kalau saudara sampai pada masa depan saudara, saudara pasti akan ditutup dengan yang namanya kemenangan, yang namanya keindahan, yang namanya hari ini pasti ada pengharapan. Saudara pasti melihat masa depan yang penuh pengharapan, penuh saudara, indah, penuh pengharapan, keluar lebih dari pemenang. Itu senyatanya hidup mengikut Kristus. Tidak mungkin buntung, tidak mungkin rugi
karena kita hari ini akan belajar untuk melihat orang yang tidak putus asa, yang tidak lemah semangat, pasti melihat indah kemenangan, masa depan yang penuh pengharapan. Itu senyatanya Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, Tuhan itu benar. Kenapa Tuhan itu benar? Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah terkalahkan. Nah, Tuhan benar itu yaitu apa? Kebenaran firman-Nya. Saudara percaya, sekalipun faktamu buruk, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Faktamu buruk, firman Tuhan bilang apa? Nak, di saat kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Saudara mau percaya kebenaran atau fakta? Kalau fakta, memang kelemahan demi kelemahan. Tapi kalau saudara percaya kepada firman itu kebenaran, kebenarannya apa? Yang terjadi dalam hidupmu di balik kelemahanmu, itu kebenarannya, kuasanya menjadi sempurna. Jadi hari ini tidak ada alasan saudara, sekalipun engkau mengalami kemalangan bertubi-tubi, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan berjanji melepaskannya. Kebenarannya mana? Yang saudara percayai kemalangannya bertubi-tubi, atau kelepasan yang Tuhan sudah janjikan. Jadi jangan fokus dengan kemalangan yang bertubi-tubi, karena senyatanya kebenaran firman itu adalah kebenaran. Tuhan itu kebenaran. Firman itu kebenaran. Kenapa? Karena yang pertama, firman pasti memerdekakan saudara dan saya. Firman itu pasti digenapi. Yang ketiga, firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17b. Sekali lagi, kenapa Tuhan itu kebenaran? Karena firman-Nya pasti memerdekakan saudara dan saya. Yohanes 8 ayat 32. Firman-Nya pasti digenapi. Roma 9 ayat 28. Firman-Nya menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17b. Jadi kira-kira hari ini nggak ada terlalu yang perlu sangat saudara panik. Makanya kalau orang tenang, percaya, tenang, percaya, tenang, percaya, itu orang yang selalu punya semangat. Orang semangat berjalan majunya tenang, percaya, bukan takut dan panik. Kalau takut, panik, saudara percayalah, hidupmu itu hanya ditimpa ketakutan. Apa yang ditakutkan menimpa saudara. Berarti hidupmu ditimpa malapetaka. Kenapa? Karena engkau sendiri yang menciptakan. Kenapa saudara tidak menciptakan tenang, terpercaya? Disitulah terletak kekuatanmu. Kenapa kita sudah mengerti firman, malah hari ini hidupnya takut, panik, takut, panik? Kalau takut, panik, maka apa yang ditakutkan, yang dipanikkan, itu akan menimpa saudara. Berarti yang salah siapa? Sudah dikasih tahu batasannya. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Berarti makin tenang, makin percaya, imanmu makin kuat, maka makin terjadi apa yang kau percayai. Tapi makin takut, makin panik, maka apa yang saudara takutkan yang makin menimpa saudara. Berarti malapetaka. Yang ditakutkan nggak mungkin yang baik-baik, pasti yang buruk-buruk. Makanya hari ini yuk percayalah, kalau Tuhan menepati janjinya, keadaanmu pasti aman. Kalau Tuhan itu kebenaran, maka percayalah, hari ini yakinlah, saudara percaya bahwa firman itu berperang buat saudara. Artinya gini, dulu saya nggak ngerti gimana ya Tuhan, kok Tuhan berperang buat saya cukup diam saja. Ternyata saya baru mengerti, kalau Tuhan yang berperang itu sepertinya gini, waktu saudara mempercayai firman, maka firman itu pasti berperang menggenapi apa yang difirmankan. Makanya Roma 4 ayat 17b itu berkata, firman-Nya menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi waktu saudara hidup
menghidupi firman, waktu tenang, mempercayai firman, maka firman ini akan berperang memerdekakan saudara, melihat kegenapannya, melihat apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi itu artinya Tuhan berperang. Kalau kita panik, maka yang ditakutkan, dipanikkan, itu malah menimpa saudara. Iblis yang melakukan, karena iblis tidak mau saudara menikmati kemerdekaan, tidak mau saudara. Iblis selalu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya kalau orang takut, khawatir, iblis akan ambil alih. Iblis akan berkata, ini yang ditakutkan, khawatirkan menimpa saudara. Makanya hari ini yuk sebagai anak Tuhan, dengan tinggal tenang dan percaya, maka disitulah terletak kekuatanmu, yaitu firman Tuhan akan berperang untuk memerdekakan saudara dan saya, menggenapi apa yang saudara yakini, dan firman Tuhan itu akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tangkap ya saudara, kalau Tuhan itu kebenaran, tenang aja. Kalau Tuhan berjanji menepati janjinya, tenang aja. Nah, yang terakhir, Tuhan itu setia. Kita buka Sefanya 2 ayat 9 sampai 10. Sefanya 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama, ini ayat terakhir ya. Kita akan berdoa, kita akan minta belas kasihan Tuhan malam ini. Yuk, jangan pernah hari ini lemah semangat saat keadaanmu sudah lelah. Yuk, kita malam ini mau bangun semangat, karena Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan itu kebenaran dan Tuhan itu setia. Tuhan yang setia ada buat saudara dan saya. Sefanya 2 ayat 9 sampai 10. Kepunyaankulah perak. Wow. Kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian itu akan melebihi kemegahannya yang semula. Seperti Ayub waktu dipulihkan. Ayub dipulihkan keadaannya hari ini lebih dari yang semula, sebelumnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi nanti pemulihannya lebih dari yang sebelumnya. Kemegahannya juga lebih dari yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita percaya malam ini kita akan mengalami di mana Tuhan setia, yaitu Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang setia adalah Tuhan sumber emas dan perak. Kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Kalau Tuhan yang setia, Tuhan sumbernya emas dan perak. Saudara jangan putus asa, nanti tidak dapat emas peraknya. Saudara mungkin hari ini kehilangan banyak hal, tapi kalau yang setia itu Tuhan sumber emas dan perak, maka hidupmu akan ditutup dengan yang namanya berkat. Yang kedua, Tuhan yang setia itu sumber kemegahan. Ya, percayalah, kemegahan yang berikutnya itu jauh lebih dari kemegahanmu yang dulu. Mungkin kau sudah dulu punya kerajaan bisnis yang megah, terus bangkrut, terus hari ini saudara lagi ngalami proses. Jangan lemah semangat, karena Tuhan berjanji, nak, kemegahannya nanti lebih loh dari kemegahanmu yang dulu. Jangan lihat masa lalu terus, ini sudah berlalu, nanti kemegahannya akan jauh lebih megah. Kemegahan rumah tanggamu dulu sudah teletabis, tapi nanti dibalik kemegahan teletabis hancur, nanti kemegahan teletabis plus anggur yang manis plus cinta mula-mula yang akan terjadi, bukan cinta nafsu lagi. Suami istri yang sudah dipulihkan Tuhan, waktunya Tuhan tuh pasti keren. Kenapa? Karena selain mungkin saudara berharap hanya teletabis, tapi Tuhan itu akan berjanji bukan hanya sekedar berpelukan, enggak, tapi pemulihannya plus
anggur yang manis, cinta yang mula-mula, dan berkat yang melimpah. Karena ketika dua menjadi satu kembali dan Tuhan yang menyatukan, sinergi keduanya ini akan membawa dampak di mana anggur yang manis, cinta yang mula-mula, berkat yang berlimpah. Percayalah itu. Itulah kemegahan yang kita nantikan. Makanya jangan lemah semangat. Yang ketiga, Tuhan yang setia, yaitu sumber damai sejahtera. Kita percaya kita akan memiliki damai sejahtera, ya, sumber emas dan perak, sumber kemegahan itu Bapak kita di surga. Dia setia, makanya tenang aja. Kalau dia setia, dia sumber emas perak setia, dia sumber kemegahan itu setia menyertai saudara, bahkan dia sumber damai sejahtera itu menyertai saudara. Percayalah, di depan keadaan hidupmu ndak akan pernah hancur. Wong namanya sumber emas perak, sumber kemegahan, sumber damai sejahtera. Kira-kira ada ndak yang bisa merebut hidupmu dari tangan Tuhan untuk menikmati? Malam ini saya sudah selesai. Percayalah, kita sebagai anak-anak Tuhan malam ini sudah dipersiapkan. Saudara tidak perlu takut menjalani kehidupan di masa yang serba sulit. Kita memang hari ini tidak bisa lari, saudara. Makin lari dari masa sukar, makin jatuh ke dalam kesukaran. Makin lari dari orang-orang yang jahat, maka kita sendiri nanti yang makin jahat. Ada berapa banyak tanpa kita sadari saat kita, ya, saudara lihat, kalau saudara lihat ada banyak kejahatan-kejahatan yang dialami orang-orang hari ini. Itu salah satunya kenapa? Karena kalau kita menghadapi orang yang jahat, ya saya bisa bayangin sih, tiba-tiba ada ayat yang muncul gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita hari-hari ini melihat orang sekitar kita semakin jahat, mungkin tanpa disadari, waktu kita diperlakukan jahat, respon kita tidak benar. Kira-kira kita makin jahat juga tidak? Jelas. Kita ini makin dibuat emosinya makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena kita disakiti tingkat tinggi. Waktu Raja tega menyakiti kita, kita kadang-kadang respon kita juga makin jahat. Itu sebabnya malam ini, yuk siapapun saudara dan saya, Tuhan itu mau setiap kita jangan pernah lemah semangat. Kita hari ini tetap bangun semangat setiap hari, karena kita ini berjalan dengan Tuhan yang menepati janjinya. Yaitu janji apa tadi, saudara? Janji punya masa depan, janji segala sesuatu indah pada waktunya. Janji apalagi, saudara? Keluar lebih dari pemenang. Firman kebenaran, firman itu akan berperang buat saudara, di mana akan memerdekakan saudara. Firman itu juga akan digenapi, dan firman itu membuat yang tidak ada menjadi ada, dan Tuhan yang setia itu tetap ada buat saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Dia tidak akan pernah berubah, posisinya tetap sebagai Tuhan yang baik. Sekalipun keadaanmu tidak baik, dia tetap Tuhan yang baik, yaitu Tuhan yang setia hari ini dengan sumber emas dan perak, sumber damai sejahtera dan sumber kemegahan. Dia sedang membangun kemegahannya di depan itu jauh lebih megah. Makanya malam ini yuk kita semua mau berdoa, ya. Kita percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, kalau saya melihat kesaksian demi kesaksian hari-hari ini, orang yang bertahan dengan kekuatan Tuhan, saudara tidak akan pernah tragis. Hidupmu tidak akan pernah tragis. Hidupmu hari ini tidak pernah dibawa Tuhan arahnya turun, saudara. Kita di tengah masa sukar, tangan Tuhan itu kuat-kuat gandeng saudara. Pada waktu gandeng saudara di dapur api, sekalipun jalan di dapur api, dia tetap gandeng, dia tetap sertai, dia tetap lindungi walaupun dapur apinya begitu panas. Dan pada akhirnya nanti saudara akan lihat, tangan ini setelah keluar, saudara akan dibawa naik terbang tinggi.
Amin. Yuk kita mau berdoa, saudara yang punya beban malam ini yang ada di rumah-rumah. Saya percaya malam ini banyak orang yang sudah capek, banyak orang yang sudah lelah karena kekuatannya dipakai untuk berpikir terlalu jauh. Hidupku gimana Tuhan? Hidupku gimana? Percayalah, kita sebagai manusia jangan sok pinter dari Tuhan. Kita tidak tahu apa-apa 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi waktu kita sadar bahwa Tuhan sudah pegang hari esok, berarti 1 jam ke depan dia sudah pegang, 2 jam ke depan dia sudah pegang, 1 hari ke depan dia sudah pegang, bahkan 1 tahun, 10 tahun ke depan, semuanya akan menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Yuk malam ini saudara yang sudah capek, lelah, saya mau berdoa buat saudara. Saudara taruh tangan di dada. Biar malam ini apa yang saudara miliki, apa yang saudara punyai, iblis ada di dalam kuasanya untuk mengendalikan. Tapi sekali-kali tangan iblis tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk menghancurkan hidupmu dan masa depanmu. Itu sebabnya yang sudah punya rasa capek malam ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kelegaan, ketenangan, dan kebahagiaan, sehingga mereka berjalan maju bukan dengan melihat fakta demi fakta, tapi biarlah malam ini mereka mendapat kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau firman-Mu mengubah apa yang tidak ada menjadi ada, maka kami percaya apa yang kami butuhkan belum melihat, malam ini kami imani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus itu pasti kami lihat kegenapannya. Biar setiap anak-anak-Mu Engkau topang dengan kekuatan-Mu untuk kuat menanggung segala perkara, sehingga malam ini mereka tidak lagi capek, tapi mereka tidak lagi menjadi lemah semangat, tapi mereka punya semangat dan sambung asa untuk melihat hari esok bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, yang sakit bilur-bilurmu sudah menyembuhkan, yang alami masalah ekonomi, goncangan, tekanan ekonomi yang besar, Tuhan Engkau sudah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Yang sedang mengalami masalah keadaan rumah tangga, kami percaya Tuhan, nanti kami bukan hanya menikmati teletabis berpelukan, tapi ada anggur yang manis, cinta yang mula-mula, berkat yang melimpah-limpah atas pemulihan di depan yang Engkau sedang kerjakan. Terima kasih Bapak, biar kalau sebentar kami mau beristirahat malam ini, Engkau sertai kami, karena Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur, dan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, menikmati berkat. Tuhan memberkati yang dicintainya saudara dan saya malam ini dengan berkat yang melimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.